Sebelum lanjut ke video, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media. Pada kesempatan hari ini kami akan melakukan press conference dengan Direktur Penyidikan sesuai janji kami. Ya. Hari ini kita telah melakukan suatu pemeriksaan terkait dengan perkara BTS. Kita melakukan 7 pemeriksaan orang. 1 orang kita tetapkan jadi tersangka dan sudah dilakukan penahanan, tadi saudara-saudara sekalian melihatnya. Yang 6 orang masih dalam proses pemeriksaan hari ini. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Dirdik menyampaikan, dan nanti penutupnya juga saya akan menyampaikan hal-hal yang penting terkait dengan perkembangan BTS 4G. Silakan Pak Dirdik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Pada hari ini kami dari Direktorat Penyidikan Kejaksaan Agung telah melakukan pemanggilan kembali Saudara JP selaku saksi untuk yang 3 kali. Adapun pemeriksaan kali ini tentunya dalam rangka pendalaman terhadap pemeriksaan-pemeriksaan 2 yang terdahulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka, dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan, di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan-pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Mungkin untuk sementara demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada tambahan dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya, selanjutnya kami serahkan pada Bapak Kapus Pen. Rekan-rekan sekalian ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami kejaksaan punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Ya, sekarang saya buka pertanyaan, jangan rebutan. Sebentar, kamu nanya dulu.
Saya Taufik dari cnnindonesia.com. Izin bertanya Pak terkait dengan kasus ini. Kan tadi disebutkan bahwa kerugian negara dalam kasus ini mencapai 8 triliun. Apakah sudah diketahui berapa nilai korupsi yang dimanfaatkan atau diambil sendiri oleh Johnny J. Plate? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada aliran dana terkait ke parpol beliau gitu? Ya, terkait dengan aliran dana dan sebagainya tentu saja saat ini masih kita dalami dan nanti tunggu saja. Makanya kami juga setelah menetapkan tersangka ini kegiatannya tidak berhenti begitu saja. Kita masih melakukan pengumpulan alat bukti yang lain. Ya, kalau nanti ketemu pasti akan kami sampaikan. Ya. Parpol Pak, aliran dana masuk parpol juga di dalamnya juga Pak. Masih berlangsung Pak penggeledahannya Pak. Penggeledahan sedang berjalan. Pasalnya pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perannya katanya Pak. Ya, perannya tadi kan sudah sampaikan bahwa yang bersangkutan diperiksa diduga keterlibatannya dalam terkait dengan jabatan yang bersangkutan selaku menteri dan selaku pengguna anggaran. Ya. Ada lagi? Terkait pencairan anggaran dia juga terlibat nggak Pak dalam penetapan tersangka kali ini? Kita masih mendalami semua, ya, dari hasil pemeriksaan BPKP kemarin disampaikan oleh Pak Jaksagung dan Kepala BPKP. Ini kita pelajari dulu. Kita klarifikasi hasil pemeriksaannya, apakah ada aliran, apakah ada tadi menggunakan untuk kepentingan lain, tentu masih ada dalam tahap didalami sama teman-teman penyidik. Pak terkait info yang minta sumbangan 500 juta Ini Pak apa? setiap minggunya. Gelar perkara untuk perkara penyidikan tindak pidana khusus itu hampir tiap minggu kita lakukan evaluasi. Hampir tiap Jumat kita lakukan evaluasi teman-teman penyidik, ya, tidak terfokus ini perkara apa, semua dapat dipenggelar sehingga kita lakukan evaluasi. Pada hari ini kita dapat hasilnya. Pak soal restoran Pak Ini menanyakan dalam kenapa tadi ada penggeledahan mobil. Ya, penggeledahan mobil itu dilaksanakan dalam rangka pengamanan barang-barang, dalam rangka pencarian barang bukti yang lain seperti mungkin telepon, barang bukti elektronik lainnya, ya. Nanti kita pelajari apa isinya, ya. Kan semua yang masuk ke jaksaannya kan perlu kita lakukan clearing, ya, perlu kita lakukan pembersihan biar tidak terjadi apa-apa, ya. Belum, nanti kita dalami semua. Berarti lagi diperiksa saat ini Pak, masih di dalam? Ada 6 saksi dari 7 saksi tadi. Nanti kita sampaikan, ya. Jam 2 kita sampaikan semua hasil pemeriksaannya, belum terilis. Mengkonfirmasi tadi yang 500 juta yang diminta oleh Johnny J. Kita masih dalam pendalaman, satu-satu. Apakah ada sesuatu yang disita Pak dari Pak Plate? Apakah ada pembekuan aset atau rekening yang dilakukan ke kejaksaan juga? Terus kemudian boleh dikasih tahu skemanya sedikit Pak, kami dari CNN Indonesia. Ya, ini semua masih dalam proses, ya. Terkait dengan tadi penyitaan ini masih sedang berjalan karena penyidikan ini masih dalam proses berjalan semua. Silakan Pak. Ya, jadi begini ya. Pada saat ini fokus dari pengungkapan peristiwa pidana korupsi, kita selain penindakan juga pemulihan kerugian negara. Tentunya kegiatan penelusuran aset kita lakukan jauh sebelum hari ini. Itu sudah kita lakukan dan beberapa sudah kita lakukan penyitaan. Dan itu sudah kami sampaikan kan. Nah, ini tentu saja masih bergulir semua. Tapi ada satu titik poin yang harus kita cermati bersama di dalam kasus ini. Kita ingat peristiwa ini dana yang digulirkan proyek senilai 10 triliun sekian. Kerugian negaranya 8 triliun sekian. Nah, ini mungkin harus kita cermati bersama bahwa ini bukan peristiwa pidana biasa. Mungkin demikian, ya. Saya kira itu, ya, rekan-rekan sekalian, ya, pertemuan pada siang hari ini, ya, biar nggak berpanjang lebar lagi, ya. Sekian dan terima kasih. Saya tutup press conference pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Sanjati Om.